Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Al-mukarramun, para kiai, para ustaz dan ustazah, para guru, para cerdik pandai, para tokoh dan sesepuh masyarakat di kampung Pengendalian, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Khalis. Mudah-mudahan malam hari ini Allah turunkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, untuk sampai ke sini perjuangannya cukup lumayan. Kira-kira dari Pekanbaru tadi 4 jam, dan saya lewat jalur off-road. Untuk mobilnya pakai ban pancur, sempat papasan juga dengan truk sawit. Alhamdulillah mundur lagi. Berangkat tadi sudah makan penuh, belum sampai sini udah lapar lagi. Tapi ketemu ibu-ibu yang cantik-cantik ini jadi kenyang lagi saya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir ini jadi ahli surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu mau masuk surga, Bu? Mau nanti apa malam ini? Malam ini mati gitu ya. Dan inilah perjuangan dakwah saya bersama Yayasan Kita Peduli Berbagi. Dan informasinya juga masjid ini penuh dengan keberkahan karena sudah didatangi oleh para kiai-kiai dari Jakarta. Jadi saya ngobrol dengan Al-Ustaz, sudah hadir di sini Ustaz Yahya Walodi, kemudian Syekh Ali, Syekh Muhammad Jabir, Ustaz Saudi MZ, putra dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Rencananya malah insya Allah nanti akan hadir juga Ustaz Ali Hidayat ya. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir di sini. Cuma ustaz-ustaz yang dari Jakarta yang belum hadir ke sini, kalau diundang ke sini dikasih informasi, Ustaz sampai Pekanbaru makan yang banyak, karena perjalanannya cukup sangat menantang. Tapi itulah dakwah, semakin berat ujiannya, semakin panjang perjalanannya, insya Allah Allah juga semakin lipat gandakan pahalanya. Amin. Yayasan Kita Peduli Berbagi adalah yayasan non politik. Jadi kami ini fokus dan khusus bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan dan kemanusiaan. Jadi tidak ada warna-warni politik, tidak ada bendera partai. Yang kami sampaikan adalah apa yang juga difirmankan oleh Allah dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sekian banyak kebaikan dalam agama kita, salah satunya adalah Islam ini punya konsep berbagi. Karena memang manusia di mata Allah itu yang diukur oleh Allah seberapa manfaat hidupnya, bukan seberapa banyak hartanya.
Semakin banyak harta harus semakin banyak bermanfaat buat orang lain. Bukan dilihat dari tinggi jabatannya. Harusnya semakin tinggi jabatannya, semakin bermanfaat jabatan itu untuk masyarakat. Banyak orang, mohon maaf lahir batin, ketika ingin jadi pejabat, dia kampanye, rajin dia amalkan ayat kursi, Pak. Sudah dapat kursinya, lupa ayatnya. Maka KPB ini tidak melihat warna-warni politik. Kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi. Berbagi itu dalam Islam ada 3 konsep. Ada namanya zakat, apa Bu? Zakat. Yang kedua infak, yang ketiga sedekah. Apa? Zakat, infak, sedekah. Zakat ini khusus membersihkan harta orang yang dititipi harta oleh Allah. Zakat itu zakayuzaki, membersihkan. Makanya nama Zaki, nama saya ini tergantung huruf depannya. Kalau Zaki pakai Zai, itu artinya orang yang suci. Ada lagi pakai Zal, Zakiyun. Kalau pakai Zal artinya pintar. Tapi jangan pakai Jim, Zakiyun. Kalau Zakiyun itu artinya trompet. Jadi beda-beda. Zakat itu satu dasar kata dengan zaki, membersihkan. Zakat itu sudah ditentukan ukurannya, ditentukan waktunya. Itu zakat. Tidak bisa sembarang waktu. Kan zakat ada 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Saya mau tanya ibu-ibu, malam hari ini ada yang mau zakat fitrah, bisa apa tidak? Tidak. Kalau ada orang maksa untuk zakat fitrah malam ini, gilo. Karena zakat fitrah itu harus jelang Idul Fitri di bulan Ramadan. Ada zakat mal, ini tidak kita bahas panjang. Yang kedua infak. Bapak Ibu yang belum banyak tahu, infak itu boleh apa saja, tapi harus berwujud alias berbentuk, itu infak. Ini masjid ada yang nyumbang semen, semen itu ada wujudnya, ada bentuknya, itu namanya apa? Infak. Ibu kasih pasir 1 gerobak, itu namanya infak. Ibu kasih sejadah ke masjid, itu namanya infak, berbentuk uang, infak. Tapi ada konsep berbagi dalam agama Islam yang luas. Tidak harus berwujud, tidak harus berbentuk, namanya sedekah. Sedekah bisa apa saja. Ustaz, saya ingin dapat pahala, mau nyumbang masjid, tapi saya nggak punya uang beli karpet, nggak punya uang beli pasir, nggak punya uang beli semen, tapi saya punya tenaga. Nanti kalau ada semen, sampai saya ikut turunin dari truk, saya panggul. Kalau orang Betawi bilang, orang Jakarta itu bilang panggul, dibawa di atas pundak, panggul. Kalau orang sini bilang apa? Hah? Dipukul. Hah? Oh, dipikul. Dipikul. Saya pikul semen, Pak Ustaz. Dia tidak keluar uang, tapi dia keluar tenaga. Itu jadi sedekah. Jadi tidak ada alasan orang muslim tidak berbuat baik. Orang yang tidak punya uang pun bisa bersedekah dengan tenaga. Saya sudah uzur Pak Ustadz, sudah tua. Bagaimana saya bersedekah? Bersedekah orang yang sudah tidak punya tenaga, ketika dia menahan amarah, itu sudah bagian dari sedekah. Jadi orang Islam ini enak. Jadi yang paling luas sedekah, infak harus berbentuk. Saya sampaikan di masjid-masjid yang saya hadiri. Makanya kalau ada kotak amal yang lewat, itu harus dinamakan tulisannya kotak infak, jangan sedekah.
Kalau kotak infak orang harus masukin uang karena harus berbentuk. Sedekah itu kan boleh senyum saja sedekah. Saya khawatir kalau kotak yang jalan tulisannya sedekah, orang nggak masukin uang, kotak lewat senyum saja. Lewat senyum. Kenapa? Kata Ustaz Syaki, sedekah cukup senyum. Jadi namanya harus kotak infak. Nah maka Yayasan Kita Peduli Berbagi sampai ke tempat ini, ke kampung ini, ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menjadikan hidup kita bermanfaat. Orang yang baik, Pak, selama hidupnya dia baik, menjauhi ghibah, sholatnya dijaga, puasa sunnahnya rajin, tahajudnya tiap sepertiga malam, duhanya tiap pagi, orangnya baik, tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Orang yang baik seperti ini walaupun sudah meninggal, jasadnya terkubur, tubuhnya tertindih, tapi kebaikannya tidak akan pernah hilang. Al-Ustaz Arifin Ilham meninggal sudah beberapa tahun kebelakang, jasadnya sudah tidak ada. Tapi setiap zikirnya dibaca sama ibu, Subhanallah, walhamdulillah, dan seterusnya. Ketika ibu baca itu, maka pahalanya mengalir untuk beliau. Tapi orang yang hidupnya jahat, sholat tak pernah, puasa sunnah boro-boro, Ramadan aja cuma buat 2 kali. Sholat ke seminggu sekali, sholat setahun sekali. Sholat apa? Sholat Id, itu pun ketinggalan rakaat. Oh, udah gak ada baiknya. Orang yang model begini, Pak, jangankan dia mati beneran, hidupnya saja disumpahi mati sama orang. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya. Maka malam hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita nanti berbagi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan kami ini mengajak Bapak Ibu semua, mungkin sama dengan yayasan yang juga sudah pernah hadir, untuk kita bersedekah. Tapi kami khususkan sedekah yayasan kami ini dalam bentuk Al-Quran, mushaf yang ada di hadapan Bapak Ibu. Karena kami melihat dan hasil survei membuktikan, ternyata tidak setiap rumah itu punya Al-Quran yang layak untuk dibaca. Ada yang covernya sudah tidak ada yang lembaran-lembarannya sobek karena banjir, kena air hujan. Maka mimpi kami satu, one home, one Al-Quran. Satu rumah ada satu Al-Quran minimal. Karena zaman sekarang kalau kita mau jujur, di rumah kita kumpulin handphone sama Al-Quran. Lebih banyak mana sekarang? Handphone. Ibu mau pergi ke pasar, Al-Quran ketinggalan. Jawab ya, kira-kira balik lagi nggak ke rumah? Enggak. Tapi ibu ke pasar, ke kantor, bapak mau ke kantor yang ketinggalan handphone, balik lagi tidak? Oh, itu dia semangat. Pas dibalik, Ustaz, kenapa saya tidak bisa selfie nanti Pak Ustaz? Saya tidak bisa update status di Facebook sama Instagram saya. Maka impian kami adalah one home, one Al-Quran. Kenapa Ustaz Syakiri setiap hari selalu safari dakwah kemana-mana? Karena saya ingin semua kebaikan itu menjadi hal yang kita biasakan. Orang itu bisa karena biasa. Sekali lagi, orang bisa karena biasa. Orang yang biasa bersedekah, maka sedekah itu sudah menjadi kebiasaan dia, pasti bisa. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti apa Ustadz kegiatan Ustadz dan Yayasan KPB? Nah, kita akan saksikan sejenak, sebentar video tayangan bagaimana saya, ada juga nanti yang sekarang sedang baru sampai di Pekanbaru, Al-Ustaz Fikri Haikal MZ, kakak kandung dari Ustaz Sauki MZ.
Kedua-duanya adalah putra dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MS. Sedang bersama kami, beliau ada di Hotel Ayola di Pekanbaru. Malam hari ini informasinya ada dakwah juga di Kampar. Nanti ada Ustaz Abdurrahman Jailani, Ustaz Ujai, ada Ustaz Ahmad Baikuni. Bapak Ibu silakan saksikan bagaimana Al-Quran yang sudah kita kumpulkan dari masjid ke masjid, kita donasikan langsung ke pelosok-pelosok, ke santri-santri, ke majelis taklim dan lain sebagainya yang berhak menerima Quran tersebut. Kelihatan Ibu? Bapak kelihatan? Sebenarnya tugas kita cuma satu saja. Bagaimana dunia ini kita jadikan sebagai tempat untuk sebanyak-banyaknya kita mengumpulkan tabungan akhirat. Saya tanya sama ibu mau bahagia di dunia apa di akhirat? Dunia mau? Akhirat? Mau. Rakus juga ya. Bukannya rakus Ustaz, memang itulah doa yang kita baca. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Harta yang kita puja-puji, kita cari-cari setiap hari, kalau sudah bertemu dengan yang namanya mati, selesai. Tidak ada yang kita mau. Pasangan hidup yang setiap hari mendampingi tidur di rumah, menyiapkan segala keperluan, pada akhirnya pun tidak akan pernah mau ketika pasangannya masuk ke alam kubur. Saya tanya lagi sama ibu sayang sama suami tidak? Setengah hati. Sayang suami? Oh tidak ternyata. Kalau bapak-bapak sayang sama istri apa? Oh lebih tidak sayang. Sesayang-sayangnya ibu sama suami, suami ibu meninggal dipendam di kuburan. Mau ibu temenin suami? Oh kira mati pak. Ya sudah masing-masing, gak ada yang mau mendampingi. Karena terhitung semenjak sakaratul maut. Sakaratul maut ini bahasa Arab, jadi bahasa Indonesia sekarat. Makanya kita sering dengar ada orang yang sekarat. Sekarat itu diambil dari bahasa Arab sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah fase level di mana kita mulai menghadapi hidup kita sendiri. Kita sakit, istri masih bisa mendampingi, melayani, anak-anak masih bisa mengunjungi. Tapi kalau sudah sakaratul maut, Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menolong kecuali kebaikan-kebaikan kita. Istri yang katanya cinta sehidup semati tidak akan mungkin bisa membantu sakaratul maut. Lalu siapa Ustaz yang bisa membantu sakaratul maut? Kebaikan kita, keikhlasan kita, ketulusan kita, kesabaran kita, dan semua kebaikan-kebaikan kita. Apa yang bikin orang susah mati? Kejahatan kita, keburukan kita, ketidaksabaran kita. Itulah kenapa dalam hidup kita pasti diuji dengan dua hal, keburukan dan kebaikan. Itu sudah janjinya Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua kecenderungan dalam hidup kita, berbuat buruk dan berbuat baik. Lalu Allah lanjutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang menang itu adalah orang yang selalu membersihkan hati dan hidupnya. Tapi orang yang rugi adalah orang yang mengikuti emosi dan hawa nafsunya. Maka Masya Allah Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita membantu program-program yang ada di yayasan ini Pak. Program-program dakwah. Insya Allah kami sebentar lagi akan membangun pesantren. Saya sudah bicara dengan ketua umum, banyak diskusi, mudah-mudahan dilancarkan.
Nanti juga akan ada pemberdayaan dai-dai muda di Provinsi Riau. Nah, untuk mendukung semua itu tentunya kami tidak bisa sendiri. Maka malam hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita memetik pahala dakwah. Bagaimana memetik pahala dakwahnya? Dengan kita membantu, support, kita dukung kegiatan-kegiatan Yayasan KPB, kita peduli berbagi dengan menyisihkan sebagian harta yang kita bawa malam ini, yang ada di dompet, di kantong celana, kantong baju, berapapun, lillahi ta'ala kita niatkan. Yang ada 100 perak silahkan, 200 perak, saya cuma bawa 500 perak Ustaz, bismillah. Kalaupun di sini sudah rutin bersedekah, malam hari ini kita ajak lagi khusus untuk mensukseskan program sahabat-sahabat kami di Yayasan Kita Peduli Berbagi. Saya siap Ustaz ikut. Bagaimana caranya? Nanti ada sahabat-sahabat kami dari yayasan yang keliling membawa kantong-kantong sedekah. Yang ada rezeki silakan. Yang belum ada rezeki pun tidak apa-apa. Doakan kami mudah-mudahan istiqamah dalam kebaikan. Amin. Sambil kita bersedekah, sambil kita menyampaikan hadiah terindah untuk Rasulullah dalam bentuk sholawat. Baik, silakan teman-teman. Ini ada ikhwan dan akhwatnya juga sudah siap. Ibu ada rezeki berapapun silahkan niatkan lillahi ta'ala. Seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang kita puja-puji dari sisi duniawi tidak kita bawa mati, tapi sedekah yang kita sisihkan itulah yang menjadi saksi di akhirat nanti. Baik, silakan kita berselawat sama-sama Ibu. Mudah-mudahan jadi pahala untuk kita. Salatullah salamullah, sama-sama. Ala Bapak Ibu yang bersedekah, saya doakan mudah-mudahan dipanjangkan dan diberkahkan umurnya. Ibu-ibu yang ikut sedekah, saya doakan tolong aminkan, mudah-mudahan ibu-ibu yang sedekah semua hutang-hutangnya lunas. Nah, ini wajah-wajah banyak hutang ini. Baik, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jazaa, biar Allah yang melipat gandakan pahalanya. Jadi tadi saya berbicara di dalam ruangan masjid, tema kita kali ini tentang Isra dan Mi'raj. Kalau sudah berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka ini kaitannya sangat erat dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, langsung diperintahkannya itu kepada kekasihnya Rasulullah, yaitu perintah salat 5 waktu. Saya tidak
membahas pada sisi sejarahnya, karena sisi sejarah sudah banyak dibahas dengan Masjidil Haram, dengan Masjidil Aqsa. Tapi yang ingin saya bahas adalah kenapa dalam hidup ini kok Allah memerintahkan sholat, dan bahkan sholatnya sampai 5 waktu. Saudara-saudara kita umat Nasrani, dia itu beribadahnya hanya 1 minggu sekali. Hari apa? Minggu. Tapi kita ini hebat, sehari minimal 5 kali kita berdialog dengan Allah. Subuh berapa rakaat, Bu? 2. Zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih. Bingung. Di sini 11 sama 23. 23. Yang namanya dialog itu perlu, diskusi itu perlu. Jangankan dengan Allah, ini pengurus masjid Pak, kalau jarang musyawarah, kalau jarang diskusi, nggak jadi masjid sebagus ini. Mustahil ada kaligrafi yang begitu indah dengan padanan warna-warni yang begitu memukau. Ini hasil musyawarah. Segala sesuatu negara ini pun bisa berdiri karena musyawarah. Di rumah, ibu harus sering-sering dialog musyawarah sama suami supaya rumah tangganya makin harmonis. Dialog itu perlu. Maka Allah sudah menyiapkan tempat bagi hamba-hambanya yang ingin dekat dengan penciptanya. Apa itu bentuknya? Sholat 5 waktu. Nah, maka di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan bahwa subhanallah, ada beberapa yang penting yang harus kita garis bawahi, terutama dalam urusan menjaga sholat kita. Hadirin yang berbahagia, saya waktu kuliah di Mesir dulu, saya punya teman Pak, orang Amerika. Ini ibunya Yahudi, turunan Israel. Bapaknya ateis, tahu ateis? Tidak percaya dengan Tuhan. Tapi subhanallah, dia itu sukanya diskusi. Bahkan dia pernah bilang begini, jadi saya ini dengan semua umat beragama di dunia, yang saya paling hormati, yang paling saya kagumi adalah orang-orang Islam. Saya tanya, kenapa? Cuma orang Islam yang setiap dia beribadah menyebutkan nama seorang manusia, yang manusia itu tidak pernah mereka lihat wajahnya, tidak pernah mereka dengar suaranya, bahkan tidak pernah bertemu seperti apa orangnya. Tapi saudara-saudara orang Islam itu selalu menyebut nama-namanya dalam beribadah. Ternyata dia memperhatikan ketika teman-teman yang muslim dalam keadaan tahiyat awal atau tahiyat akhir selalu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu sudah pernah melihat wajah Rasulullah? Belum. Bapak sudah pernah bertemu Pak? Belum. Pernah dengar suaranya? Belum. Tapi setiap sholat kita baca, kita sampaikan hadiah terindah. Kata teman saya, tidak ada orang beragama lain yang seperti itu. Cuma saudara-saudaraku dalam agama Islam. Umat Nasrani bisa jadi dia cinta dengan Tuhannya karena setiap minggu dia bisa lihat bentuk Tuhannya. Betul kan? Walaupun dalam keadaan tidak pakai baju. Tapi kita ini Masya Allah, Rasulullah tidak boleh digambarkan bentuk wajahnya seperti apa. Semua film-film tentang sejarah Rasulullah pasti tidak menampakkan wajah baginda Rasulullah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menampakkan cahaya yang ada dari wajah beliau. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nur. Fungsi yang pertama sholat kita adalah ternyata dengan sholat kita ingin dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sayang dengan Rasul apa tidak, Bu?
Bu, ibu sayang Rasul, sayang suami. Ibu lebih sayang ke Rasul apa suami? Aduh, pusing. Sayang suami batasnya sampai mati, kalau bertemu lagi di surga. Tapi sayang kita dengan Rasulullah ini tidak pernah tergambar, tidak pernah bisa terungkap dengan kata-kata. Maka cara kita untuk menghilang atau melepaskan rindu kita dengan Rasulullah adalah di setiap sholat. Ini fungsi sholat yang pertama, melepas kerinduan kita dengan manusia yang paling hebat, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menyampaikan satu hadis yang sudah saya catat tadi pagi ketika saya iseng-iseng. Wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, la yara wajhi thalathatu anfusin. Ada tiga golongan yang tidak akan pernah melihat wajahku nanti di akhirat. Ini manusia paling rugi. Kita itu di akhirat semuanya ingin melihat indahnya wajah baginda Rasulullah SAW. Tapi ada tiga golongan, tiga orang yang suatu saat di akhirat tidak akan Allah beri kesempatan untuk melihat indahnya wajah Rasulullah. Saya langsung pada terjemahnya saja. Orang yang pertama adalah orang, siapa dia yang tidak bisa melihat wajah Rasulullah, bahkan Rasulullah juga tidak mau melihat dia, adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang selama ini selalu berkata-kata kasar kepada orang tuanya. Maka orang itu tidak akan pernah melihat wajah baginda Rasulullah di akhirat nanti. Dan itulah orang yang paling rugi dunia akhirat. Sebenarnya kunci pertama kalau bapak ibu kepengen lihat wajah Rasulullah nanti, satu, muliakan orang tua, ibu. Makanya ketika sahabat bertanya sama Rasul, ya Rasul, siapa orang yang pertama kali harus aku muliakan? Jawabnya apa? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Baru setelah itu ya Rasul, ayah. Ibunya berapa bu? Bapaknya? Nah, catat itu. Ibunya 3, bapaknya 1. Coba saya tanya lagi, jawab lagi. Ibunya berapa bu? Nah, tidak jawab. Jadi jangan main-main sama orang tua, Pak. Sebenarnya azab anak yang tidak memuliakan orang tua itu banyak. Cuman yang paling rugi itu, azab paling besar adalah ketika tidak melihat indahnya wajah Rasulullah. Azab yang lain banyak. Al-Qamah, sahabat Rasulullah, rajin sholat, rajin zakat, rajin sedekah, rajin sholat duha, tapi matinya susah. Malaikat Israel pun bingung ketika menarik nyawanya. Kenapa susah mati? Sahabat bilang, ini Al-Qamah pernah nyakitin perasaan ibunya, sampai hari ini ibunya nangis. Rasulullah datang, mana ibunya? Panggil ke sini. Ibunya datang. Ibu betul pernah sakit hati? Iya Rasulullah. Anak saya rajin sholat, rajin sedekah, tapi hati saya sampai detik ini belum memaafkan karena dia berkata-kata kasar dengan saya. Kata Rasulullah, ibu mau maafkan atau tidak? Ini susah mati. Kalau ibu maafkan, alhamdulillah. Kalau ibu tidak maafkan, jasadnya akan kita bakar rame-rame. Kasihan. Ya, sejahat-jahatnya ibu ya, sedendam-dendamnya ibu. Kata ibu Al-Qamah, saya maafkan ya Rasul. Detik itu juga Al-Qamah meninggal dunia. Di Sumatera Barat kan ada, kalau ini mah dongeng ya. Siapa namanya? Malin Kundang. Bukan maling ya. Malin Kundang. Dikutuk jadi batu. Untung gak dikutuk jadi risol. Jadi batu. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang berbahagia.
Pak Ustadz, orang tua saya sudah tidak ada. Kalau orang tua sudah tidak ada, bagaimana kalau mau berbuat baik sama orang tuanya? Satu, teruskan kebaikannya. Orang tua saya tiap Jumat dia sedekah ke masjid. Kalau mau sayang dengan orang tua yang sudah tidak ada, teruskan sedekah Jumatnya. Yang kedua, sambung silaturahim dengan orang-orang dekatnya. Adik bapak, paman bapak, saudara bapak, sambung. Itu artinya berbuat baik, pahalanya untuk orang tua. Yang ketiga, bapak ibu yang sudah orang tuanya meninggal, kirimkan pahala. Dalam bentuk apa? Sedekah. Apapun sedekahnya, termasuk nanti sedekah Al-Quran. Silakan bapak ibu, nanti yang ingin sedekah Al-Quran, pahalanya untuk orang tua, silakan. Jadi ternyata orang yang sholat, ingat ke ayatnya, fawailul lil alladzina hum an sholatihim. Sholatnya rajin, tahajudnya rajin, tapi dia murka sama orang tua. Rasulullah tidak mau lihat wajahnya nanti. Ini yang pertama. Golongan orang yang tidak akan melihat wajah Rasulullah, orang paling rugi dunia ini. Siapa Ustaz? Golongan yang kedua. Golongan yang kedua yang tidak akan melihat wajah Rasulullah adalah dia yang sengaja meninggalkan sholatnya. Barang siapa termasuk saya yang pernah ninggalin sholat, hati-hati. Orang ninggalin sholat tidak bisa diganti dengan pahala yang lain. Saya umroh Pak Ustadz 1 bulan sekali. Saya haji tiap tahun. Saya bangun masjid 5. Majlis taklim saya 20. Sedekah saya di mana-mana. Apakah itu semua bisa gantiin sholat yang saya tinggalkan? Tidak bisa. Sholat itu berdiri sendiri. Makanya dibilang as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau sholatnya benar, semua pahala ibu jadi pahala. Tapi ibu banyak pahala, tapi sholatnya tidak benar, sia-sia sudah pahalanya. Makanya orang yang ninggalin sholat tetap harus mengkodok sholatnya. Yang tadi tidak sholat asar sengaja. Saya tidak sholat asar Pak Ustaz. Kenapa? Males Pak Ustaz, kenyangan. Orang kalau kekenyangan kan manusianya serba salah. Lapar jahat, kenyang bodoh, bengong aja dia, kenyang. Saya sengaja nggak sholat Ustaz, males saya. Tadi tidak sholat asar, maka besok harus mengkodok sholat asar, asarnya 2 kali. Ini saya sampaikan di mana-mana. Asarnya harus 2. Sholat asar yang besok dia sholat, selesai dia sholat lagi. Tapi kalau bisa jangan sholatnya di masjid. Nanti orang bilang gilo. Di mana-mana sholat asar tidak ada ba'diyah. Ini sholat sunnah ba'diyah 4 rakaat. Sholat di rumah ganti, niatnya beda. Kalau sholat asar yang hari itu dia sholat, saat itu usolli fardhu asri arba'at raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ada itu artinya halal. Sekarang pulang ke rumah sholat asar yang kemarin beda niatnya. Usolli fardhu asri arba'at raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Kalau yang hari itu adaan, kalau yang mengganti namanya qada'an. Pak Ustaz, sholat saya ganti fidyah. Nah, itu berpuasa. Beda, sholat harus diganti dengan sholat. Saya tidak sholat sengaja Pak Ustaz seminggu. Maka selama 7 hari tiap habis sholat asar, tambah sholat asar lagi. 7 hari berturut-turut. Pak Ustaz, teman saya masih untung dia 7 hari. Saya tidak sholat Pak Ustaz berapa lama? 7 tahun. Mati saja. Bagaimana caranya kalau kelamaan tidak sholat? Diusahakan setiap habis sholat, sholat lagi untuk mengkodok, tambah lagi sedekah. Karena khawatir belum selesai ditutupi semua sholatnya sudah mati dia Pak. Sholat kodok sedekah, makanya hati-hati. Ya, ini urusan yang sangat penting. Baginda Rasulullah berpesan, awwalu ma yuhasabu bil
abdu yaumil qiyamati as-salat. Yang ditanya pertama kali di hari kiamat itu adalah bagaimana kualitas salat kita. Saya pernah dengar sebuah berita, orang itu kalau sudah dikubur, Pak, secara teori ilmu biologi 5 jam jasad kita terkubur, itu semua binatang yang ada di dalam tanah keluar. Cacing, semut. Tadi saya duduk di dalam, nemplok binatang di sini. Binatang apa namanya? Apa? Terus saya giniin, panas dia. Saya mikir gimana nanti di kuburannya. 5 jam ibu dikubur, orang sudah tidak ada, sendiri. Itu semut yang ada dalam tanah, semut api, semut merah, semut hitam keluar, cacing keluar, belatung keluar. Yang mereka cari apa? Yang mereka cari adalah lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Dan mereka adalah makhluk yang paling tahu lubang mana yang paling sering bikin dosa. Yang paling banyak mereka cari itu nih, apa Bu? Mulut, ngegosip ya ini, fitnah ya ini, ngomongin orang ya ini. Kita nitip uang sama nitip omongan ke istri beda, Pak. Kalau nitip uang sama istri, insya Allah sampainya kurang. Tapi kalau nitip omongan 5 meter, kan ibu-ibu sampainya 500 meter. Maka ini yang dikunci sama Allah nanti di padang mahsyar nih. Apa dalilnya? Kita baca dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan berbicara, kaki berbicara, mulut ditutup. Di kuburan nanti, Pak, 5 jam setelah kita dikubur, itu binatang semua naik ke tubuh kita melalui sela-sela kain kafan. Dia masuk ke lubang mata kita, telinga, hidung, mulut, kemaluan depan belakang, bahkan lewat sela-sela jani kita. Kalau sudah seperti itu, Pak, siapa yang bisa nolong? Tidak ada, kecuali kebaikan kita masing-masing. Masya Allah. Cerita ini yang mau saya sampaikan apa? Ada satu jenazah di daerah Situbondo, Jawa Timur ya. Situbondo, Jawa Timur. Itu ada jenazah yang subhanallah nggak sampai 5 jam, baru 1 jam dikubur. Kemudian karena dia harus diotopsi oleh kepolisian, diangkat lagi jenazahnya. Belum sampai 5 jam sudah membusuk, baunya orang tidak sanggup. Ketika ditanya apa, ternyata orang ini tiap hari kerjaannya cuma menyakiti orang lain, dan yang paling penting seumur hidupnya dia tidak percaya dengan yang namanya sholat. Oh, kalau itu persis kayak sinetron azab, Pak Ustaz. Kalau sinetron azab ini kadang judulnya lebay, jenazah jatuh berkali dicaplok buaya. Wah, tapi ini terjadi. Maka hati-hati Bapak Ibu dengan sholat kita. Yang pertama, hati-hati dengan orang tua kita. Jangan orang tua sampai bilang, "Nah, saya tidak punya nasi, nah, saya tidak punya uang." Tanpa beliau harus bilang seperti itu pun kita yang harus sadar. Hati-hati dengan orang tua, hati-hati dengan sholat kita. Kemudian yang ketiga, yang tidak akan pernah melihat wajah baginda Rasulullah adalah orang yang dalam hidupnya tidak pernah berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berselawat itu sebaik-baiknya salawat yang istiqomah. Bagaimana caranya? Gini, saya diajarin sama guru saya. Setiap habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ibu harus ada doa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus.
Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras. Jangan doanya habis salam Allahumma lantas jalan. Jangan dia pakai doa. Jangan itu. Biasakan sholawat. Saya diajarin guru saya, setiap habis sholat jangan lepas dua hal, satu zikir, dua sholawat. Zikirnya apa saja boleh, tapi yang paling afdol itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz kepanjangan, waktu saya mepet, saya bisnismen. Kalau tidak bisa panjang ya subhanallah, subhanallah, atau alhamdulillah, alhamdulillah, atau Allahu akbar, Allahu akbar. Bahkan saking ringannya zikir, Bapak tidak bisa nyebut subhanallah, boleh hanya Allah, 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 Allah. Makanya jangan heran kalau ada orang ikut zikir Allahu, 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 Allah, dia menyebut Allah. Bapak lihat kalimat Allah, ada Allah, akhirnya Allah. Hurufnya apa? Alif, lam, ha. Apa bu? Alif, lam, ha. Lihat. Alifnya kalau kita hilangin, dia menjadi lillah. Lillah bisa dizikir, lillah, lillah, lillah. Makanya ada orang berzikir lillah, lillah. Alifnya hilang, lamnya hilang, masih jadi asma Allah, lahu, 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 lahu. Lam yang terakhir hilang, sisa huruf apa? Hak tinggal hu, maka ada orang yang berzikir hu. Itulah zikirnya mereka. Hu saja jadi zikir kepada Allah. Bagaimana kalau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua jangan lupa salawat. Yang paling bagus salawatnya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Jumlahnya ini yang paling penting mau saya sampaikan. Bapak Ibu, nasihat buat saya berharap setiap habis sholat ibu rutinkan zikir dan sholawat. Setiap habis sholat, ya. Subhanallah walhamdulillah sampai akhir, bebas ibu mau berapa, mau 3, yang sibuk 2, yang super sibuk hanya sekali, silahkan. Salawat sekali, zikir sekali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, zikir. Kemudian salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, selesai. Tapi jumlah itu dijaga. Setiap habis sholat 2, zikir 2, salawat 2. Habis zuhur, zikir 2, salawat 2. Habis asar, berapa lama? Lihat 1 bulan. Kalau 1 bulan ibu bisa jaga itu tidak bolong sedikit pun, jumlahnya naikin. Bulan depan saya mau 5 zikirnya, salawatnya 5. Kenapa? Barang siapa yang sedang istiqomah menjaga jumlah zikir dan salawatnya, kemudian Allah ambil nyawanya, maka meninggal dia dalam keadaan husnul khotimah. Coba tes mulai besok subuh, gak usah banyak-banyak. Jangan, wah kata Ustaz Zaki habis sholat zikir sama salawat, besok habis subuh zikir 1000, salawat 1000. Seminggu masuk rumah sakit. Kenapa? Bibirnya bengkak, Ustaz. Bukan itu yang Allah mau. Yang Allah mau itu konsistensinya, eksistensinya. Apa eksistensi? Istiqomahnya. Bagaimana dia menjaga. Nah, maka apa yang saya bahas tentang sholat ini adalah bahwa ternyata orang yang sholat adalah orang yang memuliakan orang tuanya. Yang kedua, senantiasa sholatnya itu mencegah dia dari perbuatan kejidan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan yang ketiga, orang yang sholat tidak akan pernah lepas lisannya dari berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di masjid kemarin juga saya sampaikan. Orang kalau sholat gerakan pertamanya apa? Betul? Takbir itu artinya mengagungkan, membesarkan. Siapa yang kita besarkan? Allah. Ihram, Bapak tahu baju ihram kan?
yang dipakai kalau lagi umroh. Orang kalau sudah pakai baju ihram itu dia banyak larangannya. Tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh membunuh binatang sembarangan, merusak tanam-tanaman. Namanya saja ihram, diharamkan. Orang kalau sudah pakai baju ihram, banyak hal-hal yang diharamkan. Takbiratul ihram artinya kalau sudah kita sebut Allahu Akbar, sebenarnya kita jangan pikirin dunia lagi. Karena saat itu kita fokus hanya dengan siapa? Allah. Kadang kita sholat Allahu Akbar kabira alhamdulillahi kabira. Waduh, habis panen sawit. Waduh, ini duit belum masuk rekening lagi. Buyar sudah kusuk. Kenapa habis sholat ada gerakan salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama nengok kemana? Kanan. Kedua nengok ke kiri. Salam itu mengajarkan kepada kita, orang yang sholat, selesai sholat, lihat sebelahnya, jangan-jangan ada tetangga yang kelaparan. Maka dengan sholatmu berikanlah makanan kepada tetangga yang lagi susah. Jangan cuma kananmu, tapi lihat sebelah kirimu. Jangan-jangan di kiri ada anak yatim yang belum makan 3 hari berturut-turut. Maka sholatmu akan menjadi fawaidul lil musallin ketika engkau sholat tapi tidak peduli dengan anak yatim. Itulah kenapa dalam sholat kita ada salam. Jadi orang yang sholat itu nggak boleh egois, Pak. Orang yang sholat itu justru harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Makanya ada hablum minallah, ada hablum minannas. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat, dengan sholatnya dia tercegah dari perbuatan keji dan munkar.